hingga melihat tahi lalat hitam yang tiba-tiba muncul di belakang telinga anak. Wanita itu langsung sadar bahwa suaminya telah diam-diam menukar anak mereka. Namun dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia dengan tenang menyuruh suaminya pergi istirahat di luar. Setelah suaminya pergi, wanita itu segera memeluk anak tersebut dan diam-diam pergi ke kamar adik perempuannya di sebelah, menyusun kembali kedua anak tersebut. Adik perempuannya terbangun karena tangisan anak itu dan langsung memarahinya dengan kata-kata kasar. Dia sama sekali tidak sadar bahwa anak yang telah ia aniaya sendiri ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Semua kebenaran ini karena wanita itu adalah seorang yang terlahir kembali pada kehidupan sebelumnya. Dia dengan susah payah membesarkan anaknya dan sepanjang jalan membantunya untuk mewarisi jabatan jenderal. Namun ketika anaknya menjadi jenderal, dia malah dihina oleh sekelompok pengemis yang dibawa oleh anaknya. Baru sebelum mati, dia tahu bahwa pada saat dia melahirkan, adik perempuannya diam-diam menukar kedua anak itu. Anaknya yang selalu dia sayangi sebenarnya adalah anak haram dari suami dan adiknya. Akhirnya anak haram itulah yang mewarisi jabatan jenderal, sementara anak kandungnya dibuang. Dia meninggal dengan rasa benci yang mendalam. Namun takdir memberinya kesempatan. Dia terlahir kembali 20 tahun yang lalu. Saat dia baru saja melahirkan anak, dia langsung memeluk anaknya, memeriksanya dengan seksama, dan baru menyadari bahwa anak itu sudah ditukar oleh suami dan adiknya. Kemudian dia segera menukar anak itu kembali, bersumpah akan membalas suami dan adik perempuannya yang licik. 3 hari kemudian, adik perempuan yang licik melihat wanita itu bersama suaminya dengan mesra. Dia merasa marah dan memutuskan untuk melepaskan kemarahan pada anak. Dia mendekati wanita itu dan terus-menerus mengkritik anak yang ada di tangannya, mengira bahwa anak itu milik wanita tersebut. Memuji anak wanita itu yang dianggap sangat disukai. Wanita itu berdiri dan mengumumkan bahwa anaknya memiliki nama keluarga yang sama dengannya dan akan mewarisi gelar dan harta keluarga. Suami yang licik hampir mati karena marah, mengira bahwa anak wanita itu adalah anaknya. Meskipun adik perempuan merasa tidak puas, namun dia teringat bahwa anak itu akan mewarisi gelar dan harta. Jadi dia tidak melawan lagi. Untuk menyakitkan hati wanita itu, adik perempuan memutuskan memberi nama anaknya Mark dan memerintahkan agar dia selamanya menjadi budak. 18 tahun berlalu, anak laki-laki itu, berkat asuhan wanita itu, tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Hari ini adalah hari dewasa anak itu. Wanita itu mengingatkan anaknya untuk menunjukkan prestasi yang baik dan tidak merusak reputasi keluarga jenderal. Adik perempuan mendengar berita tersebut dengan gembira datang untuk merayakan dan mengeluarkan sebuah kalung emas, siap untuk memberikannya pada anak laki-laki itu. Namun saat anak laki-laki itu bingung bagaimana menolak, Mark justru maju, merebut kalung itu dengan cepat. Adik perempuan sangat marah. Tanpa bicara lagi, dia memberikan tamparan yang keras pada Mark dan mencaci makinya sebagai orang rendah. Bagaimana bisa dia merebut barang dari tuannya? Untuk menunjukkan Mark siapa dirinya, adik perempuan itu menerapkan hukum keluarga di depan umum. Wanita itu berpura-pura merasa sakit di dada. Melihat adiknya merasa puas dan semakin gegabah, Mark yang panik pun melarikan diri. Namun dia tidak sengaja bertemu dengan putri yang datang untuk memberi perintah. Pelayan putri yang melihat kejadian itu sangat marah, langsung memerintahkan untuk menyeret Mark dan menghukumnya mati. Saat itu, wanita itu tiba-tiba berdiri dan memohon, meminta putri itu untuk mempertimbangkan hubungan masa lalu dengan keluarga jenderal dan membiarkan Mark hidup. Dia bukan berniat baik, melainkan telah merencanakan semua ini pada kehidupan sebelumnya. Mark saat putri itu sedang mandi, diam-diam mengintip dan hampir menyebabkan bencana besar. Jika bukan karena wanita itu yang menghentikannya tepat waktu, hasilnya bisa sangat buruk. Kali ini, wanita itu dengan sengaja membiarkan Mark mengulangi kesalahan yang sama, lalu dengan alasan pakaian putri itu kotor, dia